Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abi Fadli. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang berbahagia, pesan Rasulullah yang ketiga sebagai syarat untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat adalah wa khaffifil himla fa innal aqabaka. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, hendaklah engkau peringan beban-bebanmu, karena bebanmu itu nanti satu saat akan memberatkan punggung. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna dari pesan Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk nanti orang-orang yang akan ringan dengan segala macam nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah, dan kita bukan termasuk orang yang nantinya sebagai orang yang muflis, sebagai orang yang bangkrut. Siapa manusia, siapa insan yang dikatakan bangkrut nanti kelak di akhirat? Mereka yang datang dengan segunung kebaikan, tapi mereka tidak termasuk orang yang menjadi ahli surga. Justru mereka sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka lakukan di dunia, kebaikan yang mereka lakukan selama hidup, itu akan hilang karena kesalahan mereka selama hidup di dunia. Mereka mengkhianati saudaranya, mereka menzolimi temannya, mereka menghardik saudaranya, mereka mengambil hak-hak orang lain. Itu yang nanti termasuk pada manusia yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan bangkrut? Karena kebaikan mereka selama di dunia akan dipindahkan kepada orang yang mereka zolimi, mereka khianati, mereka sakiti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, jangan sampai ini beban-beban berat ini akan nantinya memberatkan punggung kita kelak di akhirat. Sahabat rukun yang berbahagia, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses dengan meringankan beban-beban itu? Syarat yang pertama adalah, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Caranya adalah kembali kita kepada Allah, kembali memohon ampun, kembali bertaubat kepada Allah. Dan percayalah sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang yang bertaubat justru dicintai oleh Allah. Orang yang memohon ampun justru disayang oleh Allah. Bukankah Allah katakan innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kalau hubungan kita sudah Allah baik, insya Allah ini akan meringankan beban kita kelak di akhirat. Adapun yang kedua yang harus kita peringan beban kita adalah beban kita sesama manusia. Bagaimana mungkin seorang anak mendapatkan kebahagiaan di dunia kalau orang tuanya sendiri merasa terzolimi, orang yang tua sendiri yang dikhianati, orang tua yang dicaci maki, orang tua yang dihinakan? Tentu ini memunculkan kemurkaan Allah. Bagaimana seorang kakak juga karena kelebihannya merasa lebih dari adik, sehingga mereka tidak bertegur sapa, dan orang-orang yang melalaikan saudara-saudaranya karena merasa mereka lebih. Inilah dia penyebab nantinya membuat kita menjadi berat punggung kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rukun yang Abi cintai, mari kita buka pintu hati kita untuk mau memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita, dan berani kita untuk memohon maaf kepada siapa saja yang bisa jadi kita juga punya salah dan dosa pada Allah. Insya Allah
ketika hubungan dengan Allah hablum minallah baik dan hubungan kita sesama manusia juga baik, maka kita termasuk orang yang nanti ketemu dengan Allah dalam kondisi yang ringan, dan insya Allah kita di dunia sukses dan insya Allah bahagia juga kelak di akhirat. Terima kasih sahabat rukun yang selama ini sudah bersama Abi Fadli, telah subscribe, like, dan juga share-nya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya Abi Fadli, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Kita ketemu lagi di episode yang terakhir, syarat yang keempat untuk menggapai sukses dari pesan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.